Haleluya. Shalom, shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, bersama kami dari channel VB Spirit. Oke, apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Oke, dalam keadaan kuat, semangat. Oke, terutama semangat apanya nih? Semangat di dalam Tuhan, semangat imannya. Oke, tetap terus semangat menyembah, memuji, dan melayani Tuhan. Ini sudah akhir zaman, oke? Mari kita perkuat iman kita terus tambah-tambahkan iman kita, oke? Caranya bagaimana? Bersama kami, oke? Saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan, belajar firman-Nya, kita mau menerima berkat rohani dari firman Tuhan yang baru kali ini. Oke, ambil Alkitab saudara, mari siapkan hati, siapkan Alkitab saudara, buka dari firman Tuhan, kita akan belajar dari kitab Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya, pada waktu tidur. Oke, saudara sudah simak? Ya, jadi ayat ini ayat yang sangat familiar ya, Mazmur 127. Mungkin saudara dengan saya kita sudah berulang-ulang kali mendengarnya atau sudah berulang kali membacanya. Saudara menangkap ada hal yang unik, ada hal yang luar biasa dari ayat ini. Ya, jadi sia-sia kita bangun pagi-pagi, kerja keras, susah payah dan sebagainya. Toh sebetulnya Tuhan akan memberikannya kepada kita yang dicintainya pada waktu tidur. Bisa dipahami, artinya Tuhan sudah mempersiapkan dan Tuhan pasti memberikannya pada waktu kita tidur. Ya. Tapi ada satu kata yang unik di situ, Tuhan, sebab ia Tuhan akan memberikannya kepada yang dicintainya. Ada kata yang dicintainya, dia akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bisa dipahami maksud saya? Artinya Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang dia cintai pada waktu tidur. Orang yang dikasihinya. Nah, hari ini, saat ini saya mau mengajak kita belajar tentang temanya yang dicintainya, yang dikasihinya. Ya. Hari-hari kemarin kita baru saja memperingati, bahkan bukan hanya kita, seluruh dunia memperingati yang namanya Hari Valentine katanya. Hari kasih sayang, Hari Valentine. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya sebetulnya nggak harus khusus ada Hari Valentine. Setiap hari memang kita harus mengasihi. Firman Tuhan berkata bahwa ada 3 hal di dalam kehidupan ini. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar kasih. Hidup ini harus punya kasih, mengasihi dan dikasihi. Nah, firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kepada yang dikasihinya. Persoalannya, saudara dengan saya, apakah kita pribadi yang dikasihi Tuhan? Apakah saudara dengan saya pribadi yang dikasihi Tuhan? Dan Tuhan akan memberikannya. Mungkin saudara di dalam hati dan pikiran akan berkata langsung, oh saya dikasihi Tuhan dong Pak, saya dicintai Tuhan dong Pak. Kan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Iya betul, memang betul. Karena Allah itu adalah kasih. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks kita akan belajar ini adalah Tuhan menunjukkan kasihnya kepada pribadi-pribadi yang spesial. Tema kita tahun ini bicara menjadi orang yang spesial. Tuhan akan memberikan kepada yang spesial, orang yang dikasihinya. Ya. Pertanyaan saya dengan saudara, apakah saudara akan memberikan hadiah kepada semua wanita? Apakah saudara akan memberikan hadiah kepada seluruh pria? Apakah saudara akan memberikan hadiah kepada semua orang? Saya rasa pasti nggak begitu. Saudara akan memberikan hal-hal tertentu, hadiah kah, harta kah, atau hal-hal lainnya kah, kepada orang yang saudara kasihi, menurut saudara kasihi kan? Tidak sembarangan orang, tidak semua orang akan saudara berikan sesuatu hal. Jelas, bisa dipahami maksud saya? Dalam konteks ini, Tuhan berbicara kepada orang spesial. Kepada orang spesial, orang yang dikasihinya, dia akan berikan semuanya. Bisa dipahami, saudara?
Nah, mari kita belajar. Pertanyaannya, sudahkah saudara dengan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, pribadi yang dikasihi Tuhan? Mari kita cek dan recheck. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, Tuhan akan menjadikan kita orang yang spesial, orang yang dikasihinya. Mari kita cek. Pertanyaannya, bagaimana kita yakin kita menjadi pribadi yang dikasihi? Ini yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, baiklah, marilah kita pergi dari sini. Ya, Yohanes 14 ayat 31. Artinya begini, Tuhan Yesus bilang, ya, Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi Bapa. Biasanya kalau orang mengasihi dan dikasihi, atau orang menyayangi dan disayangi, orang mencintai dan dicintai, kan artinya ada interaksi, ada respon, ada tanggapan dari kedua belah pihak. Ya kan? Saya mencintai istri saya dan istri saya pun mencintai saya. Ya. Saya mencintai istri saya dan saya dicintai oleh istri saya. Karena ada dua belah pihak saling mencintai, saling mengasihi. Kalau firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kepada yang dikasihinya dengan berlimpah-limpah pada waktu tidur. Kenapa Tuhan akan memberikan kepada yang dikasihinya? Karena Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan. Nah, bisa dipahami maksud saya. Sudahkah saudara dengan saya kita mengasihi Tuhan? Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, pasti saudara-saudara ingat ini ayat ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya apa? Tuhan bilang bahwa hukum yang pertama, kasihlah Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Sudahkah demikian? Kalau belum demikian, maka otomatis kita tidak bisa berharap bahwa berarti Tuhan katakan orang yang dikasihi di Mazmur 127 ayat yang kedua B tadi, berarti orang yang dikasihi itu saya, berarti kita. Oh, belum tentu. Sudahkah kita mengasihi Tuhan juga? Seperti tadi di awal saya katakan, ada respon, ada feedback. Saya mencintai istri saya, sehingga saya juga dicintai oleh istri saya, dan istri saya juga mencintai saya. Bisa dipahami? Setuju? Saya pikir ini sederhana ya, simpel ya. Pasti saudara-saudara bisa memahami. Mari saudara-saudara kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Ini sudah akhir zaman. Ini kesempatan emas supaya kita bertobat, berbalik, mengasihi Tuhan. Dan nantinya Tuhan pun akan menganggap kita sebagai pribadi orang yang spesial. Kita dikasihi Tuhan. Sama seperti Daud, Abraham, Ishak, Yakub. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan, sehingga mereka pun dikasihi Tuhan. Bisa dipahami maksud saya? Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis maka kita bisa dengan yakin, kita bisa dengan pede, kita bisa dengan penuh percaya diri. Oh iya, saya mengasihi Tuhan, pasti dong saya dikasihi Tuhan, karena saya sudah mengasihi Tuhan. Bisa dipahami, saudara? Jangan-jangan kita selama ini belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita masih malas ke gereja, kita melawan orang tua, kita memberontak ketika kita dinasehati, kita tidak mau memberi persepuluhan, kita tidak mau memberikan persembahan, kita tidak mau dimuridkan, kita tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh, melayaninya semau-maunya kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Bisa dipahami, saudara? Kita tidak mau bekerja dengan jujur, kita berlaku curang ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di sekolah dan sebagainya, kita berkelahi, kita musuhan, kita marahan dengan teman, dengan banyak orang. Itu artinya kita nggak mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya. Saya teringat ketika kami pernah satu kali ketika kami datang di Surabaya, kami ikut ibadah di Surabaya. Pendetanya bilang begini, jangan saudara-saudara mudah tertipu melihat ada pendeta keren, khotbahnya bagus, atau MC-nya, WL-nya, pemusiknya, main musiknya keren, gayanya hebat. Kita belum tentu dia mengasihi Tuhan nggak betul-betul. Siapa tahu hanya ketika di atas mimbar. Kita nggak tahu hatinya. Hati saudara, saya tidak tahu hati saudara. Yang tahu saudara sendiri. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Sudahkah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Jikalau belum, ini saatnya kita bertobat.
supaya kita menjadi pribadi yang spesial, orang yang spesial di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan dan akan dilimpahkan pada waktu tidur. Amin. Saudara-saudara, enak kan? Poin yang kedua kita belajar. Mari kita recheck, apakah kita termasuk orang yang dikasihi Tuhan? Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke. Saya rasa jelas dari ayat ini, sangat jelas. Poin yang kedua kita belajar adalah menuruti perintah. Apakah kita sudah selama ini menuruti perintah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita sungguh-sungguh melihat apakah kita selama ini mengasihi Tuhan dalam arti kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Iya kan? Mari kita introspeksi diri. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus, mungkin saudara-saudara masih ingat Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus berkata demikian kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu kata Simon Petrus, "Iya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan berapa kali Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini? Sampai 3 kali. "Simon, apakah engkau betul-betul mengasihi aku?" Kata Tuhan Yesus. Simon Petrus bilang, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu kata Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, jadi intinya adalah waktu kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita menuruti perintahnya. Apa itu perintahnya? Yaitu dalam hal ini, dalam ayat ini tadi, Simon dibilang oleh Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya melayani domba-domba, melayani jemaat, melayani orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira begitu. Intinya perintah untuk melayani. Ya, dan banyak lagi perintah-perintah yang lain tadi seperti yang di poin pertama saya katakan. Membayar persepuluhan, ikut pemuritan, hormati orang tua, itu perintah-perintah semua banyak. Sudahkah kita mengikuti mentaatinya, saudara? Ataukah kita belum mentaati? Makanya kita belum dibilang orang yang dikasihi, orang yang spesial di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi taat kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang dikasihi, dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, kasih karunia-Nya, segala yang terbaik bagi hidup kita. Di akhir zaman ini kita perlu kasih karunia Tuhan lebih lagi. Kita perlu belas kasihan Tuhan lebih lagi. Bila mana itu kita dapati, waktu kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Setuju? Poin yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sekali lagi saya katakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Artinya apa? Poin yang terakhir adalah begini, kita mau recheck, apakah kita orang yang dikasihi Tuhan? Caranya apa? Taunya dari mana? Apakah kita lebih mengasihi dunia? Karena orang yang mengasihi dunia nggak mungkin mengasihi Bapa. Tidak mungkin, karena Bapa dengan dunia itu beda. Dunia duniawi, Bapa itu rohani. Bapa itu kekal, dunia itu fana. Tidak bisa. Mari kita recheck, mari kita introspeksi. Apakah kita mengasihi dunia? Apakah kita lebih condong mengikuti dunia, cinta dunia? Ya, kerja mati-matian, jarang berdoa. Ya, dagang mati-matian, jarang ibadah, tidak mau ikut pemuritan dan sebagainya. Kerja keras, alasannya memang kerja keras untuk cari uang. Lagi-lagi firman Tuhan tadi yang kita bahas hari ini, saudara-saudara. Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Enak bukan? Nah pertanyaannya, saudara dengan saya menjadi orang yang dikasihinya tidak? Poin yang ketiga kita belajar, yaitu apa saudara? Kita jangan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kita condong kepada dunia, kita bersahabat dengan dunia, maka otomatis Bapak juga nggak mau dekat-dekat dengan kita, kira-kira begitu. Saudara, demikian juga dengan saudara dengan saya. Mari kita tinggalkan dunia. Dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Dunia ini tidak bisa memberikan apa-apa.
Kalau saudara anggap dunia ini enak, dunia ini bisa memberi kebahagiaan, dunia ini bisa memberikan kesenangan, salah besar. Saudara salah besar. Dunia ini bahkan sebetulnya sedang menjerumuskan orang-orang supaya masuk neraka, supaya terlibat, karena dunia ini sudah dikuasai oleh setan, dunia sudah dikuasai oleh iblis. Dan waktu kita mencintai dunia, kita ikut iblis, kita sama dengan sedang mengikut setan, dan kita akan terjebak masuk ke dalam neraka. Sadar, mari bertobat hari ini. Jangan mengasihi dunia, jangan melekat dengan dunia, jangan ikuti dunia. Ikut Kristus sungguh-sungguh, mengasihi Kristus sungguh-sungguh, mengikuti perintahnya sungguh-sungguh, dan menghindar dari dunia. Ya, lepaskan dunia, hal-hal duniawi, maka kita akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan segalanya kepada yang dicintainya, kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Enak saudara-saudara? Amin. Enak kan demikian? Setuju? Pasti mau kan? Mau. Saya yakin saudara dengan saya kita mau. Orang yang dikasihinya, sebab dia memberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 2b. Setuju saudara? Amin. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Rindukah saudara dengan saya menjadi orang yang dikasihinya? Sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Sudahkah saudara menuruti perintah-Nya? Sudahkah saudara menjauhi dunia, lepas dari dunia? Kalau belum, hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Jikalau selama ini saudara belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara belum lahir baru, percaya, ikut Tuhan Yesus. Mari, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Undang dia, jadikan dia Tuhan di dalam hidup saudara. Pasti saudara akan menjadi orang yang dikasihinya. Amin, saudara-saudara. Amin. Yuk kita aminkan, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Kami mau menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Engkau. Berkati kami Bapa, tolong kami untuk kami betul-betul bisa mengasihi Engkau ya Bapa. Tolong kami untuk bisa menuruti perintah-Mu. Tolong kami untuk bisa menjauhkan diri dari dunia, tidak mengikuti dunia. Supaya kami menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Dikasihi oleh Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami. Bapak, bila mana ada pemirsa, penonton yang membuka hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati hidupnya hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau jamah, Engkau pulihkan, jadikan dia menjadi orang yang Kau kasihi selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, bila mana ada penonton pemirsa yang sedang membutuhkan pergumulan, pertolongan atas pergumulannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau tolong, Kau berkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.